Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Sosoknya kontroversial karena mengajarkan ilmu-ilmu makrifat di kalangan masyarakat Islam yang saat itu masih awam akan ilmu syariat, apalagi ilmu makrifat. Berbeda dengan pengajaran Wali Songo saat itu. Namun, karena adanya perbedaan metode pengajaran Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo, hingga banyak sekali cerita-cerita yang menyesatkan yang berkembang di masyarakat luas, tentang eksekusi mati Syekh Siti Jenar oleh para Wali Songo saat itu. Berikut ini beberapa fakta, dan sejarah Syekh Siti Jenar yang banyak disalahpahami oleh masyarakat luas. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Solih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Solih, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih, yaitu ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Solih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Solih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tariqah Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah, dari Sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. 3. Sayyid Kahfi, dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Jafar al-Bilali, dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Al-Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Kitab Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah dengan Sanad Utsman bin Affan. Murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Sekarang akan kami jelaskan beberapa kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar, yang menjadi fitnah dan tersebar luas di kalangan masyarakat, adalah sebagai berikut. Pertama, ada yang menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam.
Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik Serat Candaki pun riwayat Jati, Alih Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah tidak benar, dan tidak berdasar, karena istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baka. Fana wal baka sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, "Kullu syai'in halikun ila wajhahu." Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baka, tauhid Qurani, dan tauhid syari. Ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir, Allah, 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 dan selalu membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Keempat, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali, itu adalah cerita bohong, dan tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat, dan laku bila dijadikan alur film. Harus dipahami, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di Tanah Jawa. Dalam Maqasidus Syariah, diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan hifsun nasal wal hayaah. Artinya, tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin, yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Semuanya itu tidaklah benar, dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya, mereka berkata, bahwa Syekh Siti Jenar tidak dibunuh oleh Wali Songo, akan tetapi tetap hidup sampai akhir hayatnya dalam uzlah. Sementara meninggalnya Syekh Siti Jenar, diketahui dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon, setelah sholat tahajud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Penyebaran cerita bohong dan pemutar-balikan fakta sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia, adalah ulah penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, dan antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan, penjajah Belanda telah mengkelompokkan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, atau politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu 1. Kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priai, diidentikan dengan Raden Fatah dan Sultan Demak. 3. Kelas abangan, diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Melihat fenomena seperti ini, maka kita sebagai kaum muslim haruslah waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, dan Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Demikianlah fakta dan sejarah kebenaran Syekh Siti Jenar, yang selama ini sebagian besar masyarakat kita salah memahaminya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.